Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Namun, di balik itu, ada pengolahan latrit yang menghasilkan residu padat hasil dari leaching latrit yang sangat memiliki volume sangat besar. Kita ketahui bahwa latrit biasanya diolah menggunakan proses hidrometalurgi untuk menghasilkan PLS atau Pregnant Leach Solution yang kemudian akan dimurnikan untuk memproduksi katoda nikel mangan kobalt. Nah, sedangkan residu biasanya terdiri dari 80% massa ore yang kita olah menggunakan hidrometalurgi. Ini menimbulkan penumpukan, kemudian belum ada nilai tambah dari residu tersebut, dan potensi mineral lain seperti silika dari residu tersebut belum termanfaatkan. Bagaimana solusi untuk mengelola residu pengolahan latrit ore ini? Yang pertama adalah dengan mengekstrak silika dengan cara-cara yang berkelanjutan. Kemudian, silika yang telah diekstrak akan bisa disintesis menjadi SiC yang bisa kita gunakan sebagai bahan anoda baterai lithium. Kemudian, anoda yang kita hasilkan dari residu latrit ore akan mempertangguh ekosistem baterai lithium, yang mana mendukung prinsip zero waste dan juga circular economy. Latrit biasanya diproduksi diproses menggunakan proses hidrometalurgi untuk menghasilkan produk eh, tengah atau produk antara berupa MHP, mixed hydroxide precipitate, dan kemudian diolah lagi untuk menghasilkan katoda NMC, nikel mangan kobalt dengan berbagai tipe. Sedangkan residu yang dihasilkan dari proses hidrometalurgi bisa kita kenal dengan RLL atau residu leaching latrit. Ini bisa kita olah dengan ekstraksi silika secara berkelanjutan untuk menghasilkan anoda SiC yang bisa kita pakai untuk bahan anoda baterai lithium yang menggunakan katoda NMC. Dari proses ini kita bisa eh, menerapkan circular economy dalam proses-proses pengolahan hidrometalurgi latrit ore. Yang pertama, kita bisa menerapkan konsep zero waste, kemudian mengurangi diversitas bahan kimia, kemudian menggunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan, dan mengintegrasikan proses flow pengolahan latrit ore menjadi eh, untuk ekstraksi silika. Ya. Ekstraksi silika dari residu latrit ore atau RLL dimulai dengan leaching NaOH, di mana NaOH sebanyak 3 mol per liter dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk. Kemudian suhu dari NaOH, larutan NaOH dinaikkan hingga 90 derajat Celcius. Setelah itu, RLL dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk tersebut untuk melicing silika yang terdapat di dalam RLL. Biasanya proses reaksi ini dilakukan selama 120 menit dan setelah itu dilakukan proses separasi padat cair menggunakan filtrasi untuk menghasilkan residu dari proses leaching NaOH dan filtrat yang kita dapatkan seperti natrium silikat. Nah, natrium silikat inilah yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan silika dan digunakan untuk sintesis SiC. Ini adalah RLL dan juga residu leaching NaOH dari proses leaching NaOH. Kemudian, natrium silikat akan dilakukan presipitasi menggunakan gas CO2 untuk mempresipitasikan silika di dalam natrium silikat.
Menggunakan gas CO2 ini merupakan salah satu eh, eh, alternatif untuk mengganti asam yang biasa digunakan untuk presipitasikan silika dari larutan natrium silikat. Nah, pertama, filtrat natrium silikat yang didapatkan pada proses leaching akan dimasukkan ke dalam tangki, kemudian dialiri gas CO2 dari tangki gas CO2 melalui sparger yang ada di dalam tangki. Kemudian gas CO2 akan terdistribusi dari sparger ke seluruh larutan. Hal ini juga akan mengurangi penggunaan pengadukan karena distribusi gas CO2 ini akan terjadi dengan proses distribusi yang merata seluruh larutan natrium silikat. Kemudian proses ini dilanjutkan untuk menurunkan pH larutan natrium silikat dari 14 hingga pH di bawah 10. Biasanya dilakukan pada pH 6 sampai 10. Setelah itu, suhu ditahan pada berbagai macam variasi suhu 30 sampai 60 derajat Celcius dan berbagai variasi waktu 30 sampai 120 menit. Setelah itu akan didapatkan silika gel yang akan terakumulasi di bagian bawah tangki. Setelah proses selesai akan dilakukan proses separasi padat cair di mana fluida dari proses ini terdiri dari filtrat sisa atau spent filtrat dan larutan Na2CO3. Dan solid dari proses ini adalah silika gel. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Silika gel yang didapatkan kemudian akan dikeringkan menggunakan oven hingga suhu 110 derajat Celcius. Nah, kita dapatkan produk silika. Silika yang kita dapatkan kemudian dicampurkan dengan karbon dengan rasio massa 1:3 atau 75% karbon dan 25% silika untuk menghasilkan campuran SiO2 dan karbon. Nah, ini adalah campuran SiO2 dan karbon, sedangkan gambar sebelah kanan adalah silika yang didapatkan dari proses pengeringan. Kemudian campuran tersebut akan dipanaskan menggunakan furnace hingga suhu 1600 derajat selama 180 menit untuk menghasilkan silika karbida. Silika karbida ini bisa digunakan sebagai material awal untuk bahan anoda SiC.